Selamat datang di podcast SMP 28. Bersama saya Zida di sini. Nah, untuk podcast pertama kali ini di SMP 28 belum pernah nih yang namanya podcast. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yang namanya nostalgia. Pasti karena kita pada masa pandemik seperti ini tuh banyak banget yang anak-anak sekolah itu kan sekolahnya by daring. Nah, ini tuh pasti anak-anak itu pada kangen nih sama yang namanya sekolah, belajar, main, ketemu sama teman-teman. Nah, untuk kali ini kita kedatangan tamu yang bener-bener mereka ini baru lulus juga, pasti bakalan kangen nih yang namanya suasana di SMP. Oke, langsung aja ini dia. Boleh kenalin dulu sama siapa aja, ini namanya siapa? Saya David. Kelasnya mana ini? Kelas saya 9C dulu. 9C. Oh, dari mbaknya? Saya Jelita. Oh, Jelita dari Kelas kelas 9P. ya. Udah barusan lulus ya ini ya? Iya, barusan lulus. Lulusnya kemarin gimana? Lulus online. Ada juga nih soalnya kalau di Surabaya itu lulusnya itu wisudanya di dalam mobil. Kalau dari David sama Jelita ini lulus dari SMP 28 nih gimana prosesnya? Kalau sekolah kita sih, kita juga lulus secara online juga ya. Oh, secara gitu. daring juga. Ya karena kondisi seperti ini Iya, pasti benar. semuanya kan serba online. Dan kita juga ngupload kelulusan kita itu di YouTube channel pribadi SMP Negeri 28 Surabaya. Oh, berarti di YouTube dari channelnya SMP 28 ada ya? Jadi siswa-siswi angkatan kita buat video, Oh, buat kelulusan video. sendiri, dan dari sekolah juga membuat video seperti rangkuman wisuda. Oh. Gimana nih perasaan kalian nggak bisa ngerasain yang lulus, kan biasanya dirayain wisudanya tuh ketemu teman-teman. Nah, sekarang harus by daring nih, by online gitu. Ya ini mungkin pengalaman baru kita Iya. ya, karena baru pertama kali juga nggak bakal duga kalau wisudanya bakal kayak gini. Iya, Pasti bener. ada senang sama sedihnya lah ya. Ya, benar-benar. Gimana lagi yang namanya pandemi seperti ini kan kita harus memang mengikuti peraturan pemerintahan ya. Iya. Nah, dari David sama Jelita ini sekarang kalau boleh tahu masuk SMA mana ya? Kita kebetulan Kita kebetulan satu sama- sekolah. Oh, sama ini yang janjian atau gimana ini? Enggak, emang satu sekolah aja, soalnya deket. Dekat. Oh, deket ya. Iya. Oh, iya. Nah, untuk langsung aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, dari masa-masa SMP ini pasti banyak dong yang kalau dulu nih zamannya aku masuk SMP atau mau keluar SMP tuh yang namanya masih anak-anak SD tuh masuk SMP. Kemudian di SMP itu kan banyak banget kayak pelajaran mungkin ya yang dulunya kita main-main, akhirnya kita remaja. Nah, itu mungkin ada nggak masa-masa SMP yang menurut kalian ini nggak bisa aku lupa ini kayak gitu? Kayak mungkin hal-hal yang nakal atau lucu kayak gitu. Mungkin sih kita lebih sering nyontek pas Nyontek. ulangan. Oh, nyontek pas ulangan. Iya, iya, iya. Itu udah kewajiban banget. Banget. Ya itu kalau nyontek kalau nggak dilakuin tuh kayak kurang Kayak nggak menikmati afdol. gitu ya, benar. Mungkin pernah nggak kalian tuh bolos pelajaran gitu, atau mungkin suka nih tiba-tiba gurunya itu ya teman-teman jam kos gitu, sering nggak kayak gitu tuh? Sering sih, apalagi kalau misal ada gurunya gitu, biasanya teman-teman bilangnya izin ke toilet padahal ke kantin. Oh iya, itu aku juga sering tuh. 90% seperti itu. Iya, biasanya sih gitu. Ya banyak banget yang kalau SMP tuh pasti nakal-nakalnya kita masih Iya. jarang banget lah ngikutin pelajaran gitu. Sering tuh mungkin hal-hal aneh lagi yang kayak misalnya ada tugas gak pernah ngerjain atau dihukum bareng kayak gitu mungkin. Kalau tugas sih kita lebih ngerjain bareng-bareng paginya di sekolah. Oh, jadi ngerjain bareng-bareng Jadi sama ngerjain teman-teman. bareng-bareng, pagi-pagi baru datang, lihat dong gitu. Oh, tapi nggak pernah nih kalian lupa ngerjain terus akhirnya dihukum di luar bareng Pernah gitu? juga. Oh, pernah aja Pak, dari Bukan Davidnya. karena lupa, tapi karena kita ngerjainnya bareng, jadi jawaban kita terlalu sama. Terus Ketahuan gurunya sama curiga kita. berarti, Iya. gurunya curiga. Oh, nakal ya kalian berdua ini ternyata. Mungkin pernah nggak kayak misalnya nih lupa bayar di kantin, sampai mbak ini belum bayar, ternyata kalian udah pada lari gitu. Kalau kita sih jadi anak kesayangannya Iya. Bu Kantin ya. Oh, jadi ada kesayangan. Kalau bayar nggak bayar pun nggak masalah. Ini nggak masalah sama Bu Nggak Kantinnya. masalah, mungkin malah lebih dikasih jajan gratis gitu. Ya udah, tolong kasih nomornya ya, Nanti aku nanti apa? Nah, kalian waktu itu sempet nggak sih ini kan PSB apa pandemik. Nah,
itu sempat nggak sekolah kan ya sebelum akhirnya itu gimana? Kalian kangen nggak? Atau bosan atau malah seneng nih di rumah gitu? Awal-awalnya sih pasti seneng ya, wah libur panjang, nggak Ya, sekolah pasti. gitu kan. Tapi karena lama-lama berbulan-bulan bosan juga, Iya sih. kangen kangen juga sekolah. suasana sekolah. Apa ini yang kalian kangenin dari teman-teman gitu? Atau mungkin di kelas tuh sering kayak gini ya sama teman-teman gitu? Kalau kita sih dulu di kelas kan ada radio sekolah ya. Oh, radio sekolah Itu ya. setiap hari Setiap hari Selasa sama Selasa, Kamis. Kamis. Oh, radio sekolah itu Selasa sama Kamis. Ya kadang nggak tentu juga sih. Kadang nggak. Itu Kadang biasanya ada isinya apa ya radio kelasnya? Radio sekolah itu tentang lagu-lagu. Oh, itu lagu-lagu. Heeh. Pernah nggak kayak misalnya ini kirim-kirim pesan gitu? Iya. Oh iya. Kalian pernah nggak nih? Requestan Oh iya iya. Terus kalau kalian pernah nggak ngirim pesan gitu ke teman-teman? Pernah sih, tapi kalau aku mesti request lagu nggak pernah. Oh, kirain biasanya ada nih kalau misalnya dari David contoh kirim ke ceweknya atau suka sama ini itu kan biasanya kayak gitu kan iseng-iseng kayak gitu biasanya. Berarti pernah nih David ngirim kayak gitu? Pernah sih iseng-iseng, cuman kayaknya nggak tahu paham apa enggak. Anaknya ya maksudnya. maksudnya Mungkin anaknya nggak suka. Kayaknya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, waktu kalian kelas 9 nih, motivasi apa sih yang membuat kalian berpikir bahwa oke, sekarang aku waktunya udah mau ke SMA, lebih dewasa lagi, bukan waktunya main-main lagi. Mungkin dari Jelita dulu. Kok motivasi aku sih datang dari diri aku sendiri ya, karena aku udah sadar kalau di kelas 9 ini udah waktunya nggak main-main. Karena main-main itu bisa kapan aja. Nah kalau di kelas 9 ini aku udah harus bisa nentuin pilihan aku ke depannya kayak gimana. Yes, Dan aku harus bisa mau buktiin kalau aku tuh bisa. Dari dulu memang udah cita-citanya masuk ke SMA 13 atau Artinya sebelum zonasi ini aku pengen masuk SMA tengah. oh SMA di pusat Ya, seperti ya, di itu. pusat gitu kayak komplek gitu Iya. kan pasti impian semua anak. Iya, Bang. Ya. Tapi karena zonasi jadi Nggak bisa ya. Aslinya bisa cuman persaingannya kan jadi lebih ketat. Oh iya bisa dengan pakai nilai rapor ya kalau nggak salah ya. Apalagi kan sekarang udah nggak ada UNBK jadi persaingan tambah ketat gitu. Nah kalau dari David nih gimana motivasinya ini? Kalau aku sih kayak melihat menentukan masa depan buat saya sendiri itu nggak gampang gitu. Iya, Apalagi juga melihat pasti juga pengen melihat keluarga bangga atas pencapaian kita kan. Dari situ saya mulai menentukan, mulai merancang pilihan-pilihan saya untuk kedepannya. Udah ada gambaran berarti ya? Udah ada gambaran, jadi ya menurut saya bukan waktunya untuk main-main, apalagi mengundur-undur waktu. Iya, Karena kalau kita semakin mundur-mundur lagi, kapan kita bisa sampai ke tujuan? Ke tujuannya kita. Nah waktu pengumuman dihilangkannya UN, apa nih tanggapan dari kalian? Padahal kalian pasti udah nyiapin dari awal nih dari Itu kelas udah 9. tegang banget itu. Terus gimana ini perasaannya? Senang atau ya nggak enak ini? Kenapa sih? Ya kok nggak ada sih. Tapi lama-lama yes nggak ada UN. Kenapa ini kok jadi yes ini? Lega gitu karena kan kita yang paling dapetin kan kayak UN wah UN. Iya sih, kadang-kadang malah jadi awalnya paham karena terlalu stres ataupun tegang tuh juga bisa lupa gitu. Bahan Lega juga. gitu. Jadi ternyata kalian setuju ya gak ada UN ini. Setuju banget. Terus ini kalian habis ini masuk SMA dengan tetap dengan metode daring juga kan? Iya. Iya. Itu bagaimana dari respon kalian? Kalau kita kan baru dapat pengumuman kalau MPLS Iya. mau dimulai tanggal 13 ya. Tanggal 13 13 Dan itu besok. juga virtual. Iya virtual. 3 hari itu virtual, cuman untuk kedepannya sih belum ada pengumuman gimana selanjutnya. Tapi sejauh ini kalian tanggapannya masih ya udahlah nggak Ya apa-apa udah, gitu. ngikut Udahlah aja. ikut. Oke. Kak, kalau dari kalian berdua ini, dari Jelita maupun David, ada nggak yang dikangenin dari guru-guru atau hal-hal lucu dari guru-guru ke kalian atau motivasi nih dari guru ke kalian gitu? Ada sih ya, pasti ada karena Pasti. Coba sebutin dari David dulu nih gantian. maksudnya gurunya gitu. Iya gurunya kayak David kamu nanti kalau masuk SMA jangan lupa ya gini belajar gini atau paling enggak gurunya mungkin minta kalian nanti kalau dari SMA jangan lupa nih main kayak gitu. Ya banyak sih, hampir semua ya semua guru ketika saya
lewat atau ketemu waktu mendekati kelulusan itu kayak mengingatkan aku untuk jangan lupa, terus sering-sering kalau waktu lenggang kesini buat kunjungin gurunya, sekolahnya, dan sering juga beliau-beliau memberikan motivasi dan meyakinkan saya kalau supaya kedepannya itu nggak main-main lagi. Iya benar sih, karena semakin kita main-main atau mengulur waktu, kita tuh nggak bakal mengembalikan waktu lagi ketika kita merasa gagal pada saat itu. Kalau dari Jelita gimana? Kalau dari aku sih guru-guru itu ya sering memperhatikan aku banget gitu. Oh. Sampai selama pandemi ini Perhatian sekali sepertinya. iya, perhatian banget tuh wali kelas aku Waktu itu tuh, wali kelasnya siapa? wali kelasku dulu kelas 9 Bu Siani. Oh, Bu Siani. Oke. Ya itu selama pandemi itu selalu ditelepon saya, nanyain kabar Secara pribadi, personal secara gitu. pribadi gitu, sampai sedetail itu Bu Siani nanyain kabar saya, mau masuk mana, nanti kedepannya mau gimana, kabarnya gimana gitu. Baik banget berarti ya. Semua guru di sini berarti intinya mendukung kalian dan mendoakan kalian yang terbaik. Kalau misalnya nih ditanyain hal apa yang kalian sesali selama SMP yang pengen kalian merubah di SMA nanti gitu. Oh, aku sih suka nunda-nunda ngerjain PR itu sih. Deadline gitu, Iya. deadline. Kayaknya emang nggak cuma David ya, Iya. aku juga udah kuliah ini juga loh ya. Oh, mau dirubah gitu. Mau dirubah kayak misal tugas ini harus dikerjain hari ini ya hari ini. aku Hari kerjain. ini. Soalnya kan SMP sukanya nanti aja bareng. Sampai akhirnya lupa atau Sampai akhirnya dikerjain. lupa. Sampai ditagih gurunya. Ya gitu. benar-benar. Mungkin ada lagi selain lebih nggak mepet-mepet gitu waktunya ngerjain. Nggak ada lagi. Enggak sih. Enggak, Kalau dari Jelita juga sama atau Sama. beda? Oh sama. Kalian berdua kayaknya sama deh sama kayak aku. Nah kalau misalnya nih buat dari kalian pasti kangen dong sama teman-teman. Pernah masih sering kontak atau sering ketemu nggak sama teman-teman belakangan ini? Kontak. kontak karena kan kita punya grup Oh kelas masih kan. grup. Iya. Itu tuh apa sih yang kalian kangen? Contoh nih, sebutin aja teman yang kalian ngerasa aku kangen nih sama dia, kangen lucunya atau apa gitu. Dari Jelita nih coba. Kalau aku sih kangen sama semua teman aku ya, karena Oh sekelas atau seangkatan nih? kelas lah. Sekelas, oke. Karena hampir semua teman aku tuh kayak ya gimana ya, kayak lucu, konyol abis gitu, dan selalu jadi inceran para guru karena kehebohannya gitu. Berarti kelasnya Jelita ini kelas paling rame atau gimana? Kayaknya sih. Oh kayaknya. Terus apa lagi aja? Apalagi ya mungkin ya itu. Terus sama geng-geng aku ya, mungkin SMP geng-gengan. Oh gitu. iya benar, masih kayak geng-gengan kayak biasanya cewek sih, kayak Iya, dari cewek, manapun biasanya cewek. kelompok gitu kan, kok kemana-mana mesti sama gengnya gitu. Iya bener kayak. Tapi pernah nggak? Kalau dulu nih zamannya aku gengku sama gengnya temanku berantem. Nggak berani kayak dia tuh kayak Ya, gitu. paling cuman sekedar gibah sih. Oh gibah. Gibah aja, kalau sampai berantem tuh nggak pernah gitu. Nah, kalau dari David, Kalau aku sih kangen pasti terutama teman satu kelas. Terus iya. kebetulan kan saya 9J. 9J. Nah, sahabatnya 9J itu 9I. Oh, apa Dua ini? kelas itu, Oh, udah kelas ini sahabatan angkat. gitu. Jadi Iya. dari kelas 7 itu jajaran terus kelasnya. Oh, terus. Sampingan Jadi sering main bareng, dan kalau suasana di kelas sama teman sekelas juga kadang ada hal-hal yang teman ini suka godain guru, nggak ngajak bercanda padahal gurunya itu pengen serius. Pasti sih, namanya masih SMP juga. Nah, pernah nggak nih kalian itu, apalagi kalau misalnya contohnya David nih 9J sama 9I ya, pernah nggak sharing soal ujian gitu? Itu biasanya aku sih sering di SMP. Kayak, sama-sama tegangnya gitu, kayak sama-sama kamu gimana persiapannya. Tapi nggak sampai bocorin soalnya gitu. Enggak. Oh, Nggak pernah rajin bocorin sih. soal, tapi bocorin jawaban kan. Iya. Tapi kan kadang-kadang biasanya tuh soalnya diganti. Contekan gitu. Oh, contekan. Iya. Balik lagi ya, namanya contekan ini memang harus pertama deh kayaknya. Terus apa ya? Nah, untuk buat guru dari guru-guru kalian nih, yang paling kalian ingat tuh guru siapa? Coba sebutin gitu. Yang paling berkesan banget gitu.
Mungkin dari Jelita kan misalnya Bu Ningsih gitu atau guru lain yang benar-benar kayak ini. Kok Pe- pribadi sih pasti Bu Siani ya, Oh, karena Bu wali Siani. kelas 9 dulu. Bu Siani, terus Bu Aning sama Bu Yuni itu karena beliau itu friendly gitu sama murid-muridnya. Jadi enak buat diajak curhat, cerita gitu. Jadi pas gitu kok buat curhat-curhat ke guru. Ya sih, biasanya cewek tuh lebih sering ngobrol-ngobrol juga kayak gitu kan. Kalau dari David, Kalau aku mungkin sama wali kelas. Pak wali kelasnya Slamet. siapa? Oh, Pak Pak Slamet. Slamet sama guru bahasa Inggris Pak Miko. Pak Miko. Pak Miko itu soalnya kalau ngajar itu orangnya Gimana? friendly banget gitu. Kayak senyaman-nyamannya murid. Ya. Jadi Pak Miko kayak membuat metode belajar itu jadi nggak bosen gitu. Tapi pernah nggak David minta, Pak sehari ini itu Pak nggak usah pelajaran gitu, main-main aja Pak Pernah gitu. sih, Pernah. temen saya juga pernah. Cuman ya itu tadi Pak Miko membuat cara lain supaya gimana caranya saya dan teman-teman itu Nggak bosen. Nyaman. Nggak bosan. Kalau dari Jelita juga diajar sama Pak Miko juga. Dulu kelas 7 sama 8 diajar Pak Miko. Kalau misalnya Pak Miko tuh cara pengajarannya tuh seperti apa? Misalnya contohnya? kadang setelah ngejelasin materi gitu diselingin kuis atau kita nyanyi bareng gitu. Oh, suka nyanyi berarti Suka Pak Miko. nyanyi. Lagu apa yang sering dinyanyiin sama Pak Miko sama kalian ini? Acak sih sebenarnya. Pak Miko juga ngeciptain lagu sendiri Iya. Oh, biasanya. ada baru Iya kayak baru tahu. yel-yel gitu, kayak apa ya, biar anak-anaknya jadi semangat lagi biar nggak bosen gitu. Lucu ya Ada dari Pak Miko. jargon-jargonnya sendiri Iya. dari Pak Miko. Coba masih inget nggak ini jargonan dari Pak Miko? Apa ya? Kayak kalau misalnya Contoh. Pak Miko ngasih kuis Ya. dan ada yang anak berhasil yang jawab berhasil gitu. jawab itu Pak Miko pasti Let's celebrate together. Gimana Boleh, coba boleh. bareng coba. Ulang. 1, 2, 3. Let's celebrate together. Oleh. Oh gitu. Iya. Selalu kayak gitu berarti Pak Iya. Miko. iya selalu. Jadi cara Pak Miko mengapresiasi muridnya udah jawab kuis itu kayak gitu. Itu hampir semua Kelas kelas seperti itu. Iya. yang diajar Pak Miko. Dia aja Pak Miko. Seru berarti ya Pak Miko ini kayaknya. Seru. Kalian pernah nggak telat datang sekolah gitu? Pernah. Kalau telat datang sekolah ini sistem sekolah SMA 28 nih disuruh pulang atau diizinin masuk gitu? Diizinin masuk tapi kayak dihukum dulu gitu. Oh, dihukumnya ini apa ini? Coba dari Jelita, pernah nggak nih dihukum gitu? Pernah sih dulu terlambat sekolah gitu kan, hampir udah gerbangnya udah ditutup gitu. Terus akhirnya dibolehin masuk tapi ternyata disuruh baris di lapangan. Terus ditanyain gitu, kenapa telat gini. Terus nanti setelah sholat duha baru dibolehin masuk kelas. Tapi tetap nulis nama di buku absen gitu. Jadi Kalau kan- dulu pas aku kan dulu alumni dari SMP 6 nih. Ya. Kalau di SMP 6 itu aturannya ketika telat 1 menit aja suruh pulang. Dan aku malah kayak, "Wih, Yes. sengaja ini pulang aja nih." gitu kan. Tapi sama orang tua aku, Pak, tolong dimasukin aja ya Pak, muridnya anak saya tolong ya. Padahal kan udah harapan yes, Yes, ya. nggak jadi jadinya. Kayak gitu sih. Kalau dari David gimana? Kalau aku dulu telat itu kalau yang telat sedikit itu biasanya disuruh bersih-bersih, Bersih-bersih suruh apa? ngambilin sampah gitu. Oh, iya itu juga Suruh bisa biasanya ngambilin, juga. Terus kalau banyak banget itu suruh baris dulu, baris. Oh, kok terus ada ini berarti jadwal selama berapa kali telat gitu? itu kan ada buku pelanggaran. Oh, ada buku Ada pelanggaran. buku pelanggaran. Itu kalau ada yang telat nulis di buku itu, kalau sudah 3 kali akan dipanggil orang tuanya. 3 kali dipanggil 3 orang kali. tua. Pernah nggak kalian dipanggil orang tuanya? Nggak pernah. Alhamdulillah, berarti masih baik lah, masih dalam batas yang sewajarnya nakalnya anak SMP. Nah, pernah kalau kalian sering nggak mengunjungi BK gitu? Kan biasanya ada masalah, mungkin mau curhat sama guru BK-nya gitu. Aku jarang. Sih. Jarang. Jarang. Mungkin ada hal lain yang kalian kangenin nggak nanti waktu di SMA? Ini enak ya kalau di SMP kayak gini nih. Kayak misalnya nih, kalau aku dulu di UKS itu seringnya sengaja aja pura-pura sakit biar tiduran di UKS ya gitu. Mungkin Aku yang apa? nganterin sih. Jadi ada apa teman saja? sakit, maksudnya ada teman sakit. Iya, terus. Kan kesempatan. Jadi saya aja yang nganterin. tapi akhirnya nunggu situ Tapi lama. nunggu situ lama.
Nggak apa-apa, itu siasat anak baik, itu bagus tuh. Peduli kan sama teman nantinya, tapi ada maksud lain. Kalau dari Jelita nggak ada nih, masa lempeng-lempeng aja nih? Ya pernah sih tidur di UKS juga gitu gara-gara Janjian sama teman-teman atau gimana? iya, gara-gara gurunya itu nggak enak gitu pas Iya ngajar. bener sih, kadang-kadang guru kalau nggak enak kita kayak aduh malu dah, Males mending banget ya Allah. mending keluar. Padahal sebenarnya salah. Aku ada bunyi ya gitu kayak. Terus apa lagi? Ya udah, terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan podcast dari kami bertiga. Semoga kalian bisa mendapat motivasi ataupun mendapatkan pembelajaran nih dari cerita kita bertiga. Nah, ditunggu selanjutnya ya podcast berikutnya apa yang mau kita bahas.